Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iman Tias dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kami dapat menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar kognitivisme dan behaviorisme. Baik, sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pipit Erawati yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ardelia Putri Fauziah, Aura Rifka Nabila, Dina Rifkatul Alawiyah, dan Sepia Nisha Syaharani yang akan bertugas sebagai pemateri. Next. Selanjutnya, adapun materi-materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama itu teori belajar behaviorisme, kedua teori belajar kognitivisme, yang ketiga implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran, dan yang keempat ada implikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aura. Yang pertama, kita membahas teori belajar behaviorisme. Menurut Bruce Frederick Skinner, yang merupakan seorang tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operan conditioning di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Next. Menurut teori behaviorisme Skinner, teori behaviorisme menurut Skinner adalah kemampuan berbicara dan pengenalan bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan. Anak hanya merupakan penerima pasif dari tekanan lingkungan. Pandangan pemerolehan bahasa secara disuapi adalah pandangan kaum behavioristis yang diwakili oleh B.F. Skinner dan menganggap bahwa bahasa sebagai suatu yang kompleks di antara perilaku-perilaku lain. Behaviorisme mengemukakan bahwa ada hubungan langsung antara masukan input dan keluaran output. Hal itu karena mereka menolak ide bahwa otak sebagai objek penelaah, maka proses internal pembelajaran diabaikan. Selanjutnya adalah unsur terpenting dalam pembelajaran. Menurut Skinner, berdasarkan percobaannya terhadap tikus dan burung merpati, Skinner berpendapat bahwa unsur terpenting dalam pembelajaran adalah penguatan. Penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus-respon akan semakin kuat bila diberi penguatan, baik itu penguatan positif atau positive reinforcement, dan penguatan negatif atau negative reinforcement. Bentuk penguatan positif dapat berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. Sedangkan bentuk penguatan negatif adalah menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Skinner berpendapat bahwa hukuman yang baik adalah anak merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Misalnya, anak perlu mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahan tersebut. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru akan berakibat buruk bagi peserta didik. Hal yang perlu diketahui mengenai penguat, baik yang positif maupun negatif, adalah keduanya bisa sama-sama saling dikondisikan. Next. Selanjutnya ada prinsip pembentukan perilaku baru peserta didik menurut teori behavioristik Skinner dalam pengajaran. Adapun beberapa prinsip pembentukan perilaku baru siswa menurut teori behavioristik oleh B.F. Skinner adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan yang jelas. Membuat tujuan dalam pengajaran harus sekhusus mungkin. Tujuan diatur sedemikian rupa bertahap dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang kedua, menentukan batas kemampuan peserta didik. Setelah mengetahui batas kemampuan peserta didik, maka peserta didik diberi tekanan kepada kemajuan setiap individu yang sesuai dengan batas kemampuannya.
Yang ketiga, mengadakan penilaian terus-menerus untuk menetapkan tingkat kemajuan yang dicapai peserta didik. Yang keempat, prosedur pengajaran dilakukan melalui modifikasi atas dasar hasil evaluasi dan kemajuan yang dicapai. Yang kelima, hendaknya menggunakan positive reinforcement secara sistematis, bervariasi, dan segera ketika respon peserta didik telah terjadi. Yang keenam, prinsip pembelajaran tuntas sebaiknya digunakan agar penguasaan belajar peserta didik dapat diperoleh sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. Yang ketujuh, program remedial bagi peserta didik yang memerlukan itu harus diberikan agar mencapai prinsip belajar yang tuntas. Yang kedelapan, guru lebih diarahkan kepada perannya sebagai arsitek dan pembentukan tingkah laku peserta didik. Next. Selanjutnya, terdapat kelebihan dari teori behavioristik Skinner. Yang pertama, pendidik terbiasa untuk bersikap peka dan jeli pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, pendidik tidak banyak memberikan ceramah sehingga peserta didik dibiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, behaviorisme dan semua metodenya cocok untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan praktik dan pembiasaan. Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Next. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari teori behavioristik Skinner. Yang pertama, memandang belajar merupakan hanya hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua, menggunakan proses belajar hanya sebagai pengertian belajar merupakan unsur yang mendasar dan paling utama, sehingga segala yang disampaikan oleh pendidik hanya didengarkan oleh peserta didik. Yang ketiga, proses belajar berlangsung secara kaku dan berkesan searah. Yang keempat, tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan teori belajar behaviorisme ini dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan pendidik. Next. Selanjutnya ada teori belajar kognitivisme. Next. Definisi. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah pengolahan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme adalah teori yang lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasil pembelajaran. Berbeda dengan teori-teori belajar dalam paradigma behavioristik, yang menjelaskan belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati yang timbul sebagai hasil pengalaman, teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut digunakan mulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga yang kompleks. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri dari aliran kognitivistik. Yang pertama itu mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga mementingkan peranan kognitif. Yang keempat mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang terakhir ada mementingkan pembentukan struktur kognitif. Next. Berikut beberapa pandangan mengenai teori pembelajaran kognitivisme, yaitu yang pertama, teori perkembangan Piaget, yang kedua, teori perkembangan kognitif Jerome Bruner, yang ketiga, teori perkembangan kognitif Althusser. Next. Menurut Jean Piaget, belajar akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, asimilasi, yaitu proses pembelajaran kognitif dengan menggabungkan informasi atau mengkombinasikan informasi baru dengan informasi atau pengetahuan yang sudah ada. Contohnya, seorang siswa yang mengetahui prinsip penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka terjadilah proses pengintegrasian antara prinsip penjumlahan yang sudah ada dengan prinsip perkalian atau informasi baru yang akan dipahami anak. Yang kedua ada akomodasi,
yaitu proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Penerapan proses perkalian dalam situasi yang lebih spesifik, contohnya, siswa telah mengetahui prinsip perkalian, dan gurunya memberikan sebuah soal perkalian. Dan yang terakhir yaitu ekuilibrasi, yaitu penyeimbang antara asimilasi dan akomodasi. Tanpa adanya proses ini, perkembangan kognitif yang dimiliki seseorang akan tersendat dan akan berjalan tidak teratur. Sedangkan dengan kemampuan ekuilibrasi yang baik, akan mampu menata berbagai informasi yang diterima dengan urutan yang baik, jernih, dan logis. Next. Maka dari itu, Piaget membagi tahapannya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tahapan sensori motor, pada usia lahir sampai dengan usia 2 tahun. Ciri pokok dari tahap ini adalah proses perkembangan didasari oleh tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Tahap kedua yaitu tahap pre-operasional, yaitu pada usia 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok pada perkembangan ini adalah menggunakan simbol atau tanda bahasa seperti mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Ciri yang ketiga yaitu operasional konkret. Ciri pokok pada tahap perkembangan ini yaitu sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan juga logis. Dan yang terakhir yaitu ciri operasional formal. Ciri pokok pada tahap ini yaitu anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis menggunakan pola berpikir kemungkinan. Next. Yang kedua ada teori Jerome Bruner. Pandangan Bruner tentang belajar sebagai proses perkembangan kognitif didasarkan pada 2 asumsi, yaitu perolehan pengetahuan adalah proses interaktif seseorang dengan lingkungannya secara aktif akan terjadi perubahan terjadi pada diri seseorang dan lingkungannya, dan seseorang mengonstruksikan pengetahuan yang dimiliki dengan menghubungkan informasi baru dan informasi yang diperoleh sebelumnya menjadi suatu struktur pengetahuan yang bermakna. Menurut Bruner, belajar merupakan proses perkembangan kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif yang berlangsung dalam belajar, yaitu proses pemerolehan informasi baru, proses transformasi informasi, proses mengevaluasi atau menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Menurut Bruner, pengetahuan dapat mudah ditransformasikan oleh peserta didik dengan memperhatikan 4 tema pendidikan untuk perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada struktur pengetahuan. Dipandang penting bagi peserta didik untuk melihat keterhubungan fakta dengan informasi yang diterima. Yang kedua ada kesiapan. Untuk belajar diperlukan penguasaan keterampilan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada nilai intuisi, yaitu teknik intelektual untuk sampai pada formulasi alternatif, tentatif tanpa menganalisis untuk mengetahui apakah formulasi tentatif merupakan kesimpulan yang benar. Yang terakhir ada motivasi, yaitu keadaan pada diri seseorang yang dapat mendorongnya melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut Bruner, tahap perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh cara pandang lingkungannya. Antara lain yang pertama, tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas atau usaha untuk mengenali dan memahami lingkungannya dengan melakukan observasi. Yang kedua, ada tahap ikonik. Seseorang dapat memahami melihat dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi verba. Yang terakhir ada tahap simbolik. Seseorang mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa, logika, maupun penggunaan simbol. Next. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif Ausubel. Menurut Ausubel, belajar diklasifikasikan dalam 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua yaitu menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh peserta didik. Menurut Ausubel,
Agar pembelajaran menjadi bermakna, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama itu pengaturan awal advance organizer, yaitu pengetahuan awal ini memiliki tujuan untuk mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan menolong siswa mengaitkan dengan materi yang telah dipelajari. Yang kedua itu diferensial progresif, yaitu perkembangan dan elaborasi konsep-konsep yang paling baik adalah bila unsur yang paling umum dan inklusif diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian diberi hal yang lebih detail. Yang ketiga itu belajar superordinat, yaitu proses belajar yang merangsang terjadinya perubahan struktur kognitif ke arah diferensiasi sehingga menemukan hal-hal yang baru. Yang keempat yaitu penyesuaian integratif, yaitu membandingkan, mempertentangkan, dan menggabungkan konsep baru dan konsep sebelumnya, atau dengan konsep yang lebih tinggi lainnya. Next. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Yang pertama itu kelebihannya. Peserta didik lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, peserta didik memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan dan membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang keempat, guru mudah memahami perkembangan kognitif peserta didik. Yang kelima, guru mudah memilih bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Yang keenam, sebagian besar kurikulum pendidikan Indonesia lebih menekankan teori kognitif yang mengutamakan pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Kekurangan teori belajar kognitivisme yaitu, yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek, kegiatan, atau materi. Tiga implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behaviorisme yang sudah dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan atau reinforcement. Selain itu, memperkuat tingkah laku, ada dua metode lain yang penting untuk mengembangkan pola tingkah laku baru, yakni shaping dan modeling. Yang pertama, ada shaping. Tingkah laku yang kompleks di sekolah diajarkan melalui proses shaping atau successive approximation, menguatkan komponen-komponen respon final dalam usaha mengarahkan subjek kepada respon final tersebut. Contoh, datang tepat waktu, berpartisipasi dalam belajar, dan respon guru, serta menunjukkan hasil tes dengan baik, dan mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Yang kedua, modeling. Modeling adalah suatu bentuk belajar yang dapat diterangkan secara tepat oleh classical conditioning maupun operant conditioning. Dalam modeling, seseorang individu belajar menyaksikan tingkah laku orang lain sebagai model, sehingga sering disebut belajar dengan pengajaran langsung. Contoh, pada suatu kelas, terdapat dua mahasiswa yaitu Ara dan Dinda. Ara selalu aktif dalam pembelajaran di sekolah, maka Dinda termotivasi untuk ikut aktif dalam pembelajaran juga. Pokok pembahasan yang keempat adalah implikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran. Menurut teori kognitivisme, belajar bukan hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi belajar pada hakikatnya melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Terdapat 3 tokoh penting pengembang teori psikologi kognitif, yaitu ada Piaget,
Brunner, dan Ausubel yang akan dibahas satu persatu. Next. Berikut implikasi teori belajar kognitif menurut Jean Piaget, antara lain. Yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dalam teori belajar kognitif Piaget adalah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Next. Berikut adalah implikasi teori belajar kognitif menurut J.S. Brunner. Di antaranya, sebagai berikut. Peserta didik didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Peserta didik belajar aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, sementara guru mendorong peserta didik untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip bagi diri mereka sendiri. Contoh aplikasi discovery learning dalam dunia keilmuan antara lain pada beberapa museum sains, ada beberapa silinder yang memiliki ukuran dan berat yang berbeda-beda. Beberapa ada yang berat dan yang lain ringan. Siswa didorong untuk mengamati secara detail perbedaan silinder tersebut. Dengan melakukan eksperimen, akhirnya siswa-siswi tersebut dapat menemukan prinsip yang berkaitan dengan silinder tersebut. Di antaranya adalah menentukan kecepatan silinder. Discovery learning mempunyai beberapa keuntungan dalam belajar. Antara lain, siswa memiliki motivasi diri dalam diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh mereka. Next. Berikut adalah implikasi teori belajar kognitif menurut Ausubel. Antara lain, yang pertama, kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Sesuatu yang bermakna itu bukan hanya dapat diperoleh melalui belajar penemuan, tetapi dapat diperoleh melalui banyak cara. Seperti belajar dengan menghafal dan ceramah pun dapat menemukan sesuatu yang bermakna asal dilakukan secara sistematis, menjelaskan dan menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, menghubungkan antara konsep yang baru dengan konsep yang telah dimiliki oleh siswa dan sebaliknya. Lalu yang kedua, belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Menurut Ausubel, belajar bermakna akan terjadi apabila siswa memiliki minat dan kesiapan dalam belajar. Minat dan kesiapan erat kaitannya dengan motivasi. Motivasi yang terpenting adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri individu. Dengan adanya motivasi intrinsik, ini akan menumbuhkan minat dari dalam individu dan menggerakkan individu tersebut untuk mempersiapkan dirinya dalam belajar, maupun persiapan fisik ataupun psikis. Next. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi dengan jelas. Sebelum saya tutup penyampaian materi kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan yang saya dapat dari presentasi pada kali ini. Yaitu kesimpulannya, dari beberapa teori belajar behaviorisme yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan, dibutuhkan penguatan atau reinforcement. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Sedangkan menurut teori kognitivisme, belajar dapat disimpulkan sebagai pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perspektual untuk memperoleh pemahaman. Implikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran akan membuat siswa lebih banyak berperan dalam belajar, sehingga membuat siswa memahami materi yang dipelajari dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.
Demikian penyampaian materi dari kelompok 4 hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.